Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejak Barambe, NIM 618351001, mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan materi penyusunan laporan ilmiah. Terima kasih kepada Bu Ayu Elpana yang telah memberikan saya presentasi pada siang hari ini. Baiklah, kita mulai presentasi pada siang hari ini. Pengertian penyusunan laporan ilmiah adalah suatu kegiatan komunikasi tulisan yang tunduk pada prinsip-prinsip ilmiah, yaitu yang pertama, sistematis, yang kedua, logis, yang ketiga, objektif, yang keempat, respect dengan teori-teori, yang kelima, bermetoda, yang keenam, terbuka diuji kebenarannya, yang ketujuh, analitis kritis, yang kedelapan, bermanfaat atau luas. Jenis-jenis laporan ilmiah. Yang pertama itu cover, terdiri 5 bagian, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi. Format, yang pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang kegiatan, yang kedua permasalahan yang dibahas, yang ketiga tempat dan waktu, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima peserta, keenam pembicara. 2. Pelaksanaan seminar, diskusi, temu ilmiah. Yang pertama point trace dari setiap pembicara dan tanggapan peserta. Yang kedua catatan lain yang dianggap penting. Ketiga, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Yang kedua, saran dan atau rekomendasi. Yang terakhir itu ialah lampiran-lampiran. Pertama, cover, 5 bagian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel grafik, 5 abstrak. Formatnya, yang pertama pendahuluan, 1 latar belakang masalah, 2 permasalahan penelitian, 3 tujuan dalam kegiatan penelitian. Yang kedua kerangka teori pemikiran, 1 teori-teori yang digunakan dalam penelitian atau kuantitatif. Yang kedua kerangka pemikiran kualitatif, catatan. Jika kuantitatif masih harus dilaporkan. Yang pertama hipotesis, yang kedua definisi dan operasionalisasi atau konsep. Yang pertama kuantitatif, 1 metode, 2 sifat penelitian, 3 populasi dan sampling, 4 teknik pengumpulan data, 5 teknik pengolahan data, yang keenam teknik analisis data. Yang kedua kualitatif, yang pertama itu metode, yang kedua teknik penentuan narasumber, yang ketiga itu narasumber, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima teknik data, 5 teknik pengumpulan data, yang keenam itu teknik analisis data, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama gambaran umum objek penelitian, yang kedua deskripsi data, yang ketiga analisis data, yang keempat pembahasan. 5 penutup, isinya itu pertama kesimpulan dan yang kedua saran-saran. Terakhir yaitu daftar pusaka dan lampiran. Antara penulis dan berbicara mana yang lebih mudah? Banyak kalangan mengatakan penulis itu mudah, tapi banyak pula yang bersaksi bahwa menulis itu sulit. Mana yang benar? Lalu tentang berbicara, mudahkah? Banyak yang stres jika disuruh berbicara. Katanya lebih baik disuruh menyangkul di sawah daripada berbicara di depan umum. Bagi Pranata Humas tidak ada kata sulit. Kualifikasi profesional. Tidak mudah mencapainya, tapi bukan berarti tidak bisa. Untuk sampai pada jenjang profesional di suatu bidang, mutlak melakukan banyak hal. Di antaranya, yang pertama, mau belajar. Yang kedua, terbuka terhadap inovasi. Yang ketiga, mau berubah. Yang keempat, selalu berpikir positif. Yang kelima, berpandangan jauh ke depan.
Yang keenam, bisa melakukan analisis yang dengan baik. Yang ketujuh, mempunyai pengalaman yang cukup baik. Yang ke-8, mempunyai karya konkret dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang ke-9, mampu menulis dan berbicara dengan baik. Menulis adalah suatu proses komunikasi dengan menggunakan kekuatan intelektual seseorang. Bagus tidaknya suatu tulisan seseorang antara lain diukur dari sisi yang pertama, urgensi, topik yang diangkat seperti aktual, diperbincangkan banyak orang, penting untuk disampaikan kepada khalayak banyak atau komunitas tertentu. Yang kedua, sistematika, penulisan dan alur pikir yang mengalir serta logis. Yang ketiga, pemilihan materi pesan-pesan yang bernilai. Yang keempat, tunduk pada sifat objektivitas dan independen. Yang kelima, isi tulisan bukan rekayasa tapi fakta empiris. Yang keenam, ditulis melalui tahapan-tahapan pendahuluan, body atau pembahasan, dan penutup. Yang ketujuh, tunduk pada asas manfaat. Arti penting kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu tulisan yang akan dibuat. Manfaat kerangka tulisan. Yang pertama, tulisan dapat disusun lebih teratur. Yang kedua, tulisan tidak mengalami pengulangan. Yang ketiga, data kasus atau rujukan dengan mudah dapat dicari. Yang keempat, kerangka tulisan berfungsi sebagai miniatur. Syarat kerangka tulisan. Pokok gagasan topik harus jelas. Tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Pokok-pokok gagasan harus disusun logis. Setiap unit utama dan sub-unit menggunakan pasangan-pasangan simbol yang konsisten. Langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan. Yang pertama, merumuskan gagasan pokok atau topik. Yang kedua, menginventarisir anak-anak gagasan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, melakukan langkah kedua dan ketiga berulang kali. Yang kelima, menentukan pola sistematika yang paling cocok. Jenis-jenis kerangka tulisan berdasarkan rincian. Yang pertama, kerangka sementara. Yang kedua, final. Berdasarkan rumusan, yang pertama kerangka kalimat, yang kedua kerangka topik. Jenis karya tulis. Yang pertama itu fiksi. Fiksi itu biasanya disebutkan hasil rekayasa penulis berdasarkan realitas. Yang kedua non-fiksi, biasanya disebutkan hasil rangkaian fakta berdasarkan pemikiran, gagasan, peristiwa, dan pendapat penulis. Realitas dan fakta. Realitas adalah suatu peristiwa yang digambarkan merupakan hal yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi tidak langsung dialami penulis. Fakta adalah suatu rangkaian peristiwa atau percobaan yang disampaikan benar-benar dilihat, dirasakan, dan dialami penulis. Bentuk-bentuk tulisan dalam konteks ilmiah. Bentuk tulisan yang pertama, eksposisi atau paparan, bisa disebut dengan opini penulis. Tujuan penulisan memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman. Yang kedua, argumentasi atau disebut bahasan penalaran kritis. Tujuan penulisan membuktikan pendapat atau pendirian penulis, meyakinkan pembaca agar menerima pendapat penulis yang berdasarkan pembuktian. Yang ketiga, narasi atau kisahan kronologis. Tujuan penulis menceritakan baik berdasarkan observasi maupun kumpulan data. Yang keempat, deskripsi, menggambarkan sesuatu keadaan sebenarnya. Tujuan penulis menggambarkan bentuk objek pengolahan sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dan proses penguraiannya.
Bagaimana tulisan agar berdaya guna? Yang pertama, mulailah dengan membaca. Yang kedua, membaca berbagai sumber cepat dan kritis. Yang ketiga, menyarikan hal-hal yang penting dari sumber-sumber bacaan sesuai dengan topik yang akan ditulis. Yang keempat, mencatat reaksi atau kritik penulis dari sumber rujukan. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai data dari sumber yang berbeda. Yang keenam, menegahi pendapat yang bertentangan. Yang ketujuh, menampilkan sebuah pendapat baru. Teknik membaca kritis. Yang pertama, mempersiapkan diri. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, menjawab pertanyaan. Yang kelima, mengkaji ulang hasil bacaan. Sekianlah, terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.